Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hersa dengan NIM 0539536652. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, saya akan menjawab soal pada tugas 1 untuk mata kuliah Logika. Nomor 1, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Macam-macam term dalam bahasa yaitu 1. Term definisional. Term definisional digunakan untuk mendefinisikan suatu konsep atau objek dalam bidang tertentu seperti dalam konteks ilmiah, hukum, atau akademis. Contoh, dalam bidang hukum, istilah kontrak merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. 2. Term teknikal. Term teknikal digunakan dalam bidang keahlian tertentu seperti teknologi, medis, atau sains yang mengacu pada hal-hal yang hanya dapat dipahami oleh orang yang memiliki keterampilan khusus di bidang tersebut. Contoh, dalam dunia kedokteran, istilah EKG atau elektrokardiogram merujuk pada suatu alat yang digunakan untuk memonitor aktivitas listrik jantung. 3. Term kontekstual. Term kontekstual adalah istilah yang maknanya dapat berubah atau dipengaruhi oleh konteks di mana kata tersebut digunakan. Contoh, istilah toleransi dalam konteks agama bisa merujuk pada kemampuan untuk menerima perbedaan keyakinan agama di antara individu atau kelompok-kelompok. Sedangkan dalam konteks sosial politik, toleransi seringkali digunakan untuk menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menerima keberagaman etnis atau budaya dalam suatu negara. Nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir atau dalam menyusun argumen yang membuat kesimpulan yang tidak logis atau tidak sah. Contohnya yaitu 1. Ad hominem. Bentuk sesat pikir ini menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contoh, kamu tidak bisa mengatakan apapun tentang kebijakan pemerintah karena kamu hanya seorang mahasiswa. 2. Straw man. Pada jenis sesat pikir ini, lawan bicara akan misrepresentasikan atau menyederhanakan argumen lawan untuk kemudian menyerang versi yang lebih lemah dan mudah dikalahkan, bukannya menyerang argumen yang sesungguhnya. Contoh, kamu bilang kita harus mengurangi anggaran militer, berarti kamu ingin negara kita lemah dan mudah diserang musuh. 3. False dichotomy. Dalam sesat pikir ini hanya ada 2 pilihan yang diajukan, padahal masih ada banyak pilihan lain. Contohnya, kita harus memilih antara ekonomi yang kuat atau lingkungan yang sehat. Kita tidak bisa memiliki keduanya. 4. Begging the question. Pada jenis sesat pikir ini, kesimpulan yang diajukan sudah tercakup dalam premis sehingga tidak ada penjelasan atau pembuktian lebih lanjut yang diberikan. Contoh, kamu harus percaya bahwa ini benar karena memang sudah terbukti benar. 5. Hasty generalization. Terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan umum berdasarkan data atau contoh yang sangat terbatas. Contoh, saya pernah bertemu dengan 2 orang yang tidak sopan dari negara tersebut. Jadi, orang-orang dari negara itu pasti semuanya tidak sopan. Untuk menghindari terjebak dalam sesat pikir, berikut beberapa cara yang bisa diterapkan. Yang pertama, mengkritisi argumen dengan cermat. Yang kedua, mengenali fallacy dalam diskusi. Ketiga, menggunakan sumber yang sah dan terpercaya. 4. Menghindari penyederhanaan berlebihan. 5. Menggunakan alasan yang solid dan terstruktur. Serta yang keenam, berpikir kritis terhadap otoritas. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.